Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Tasya Wulandari dengan NIM 230510802008. Di sini saya akan membawakan materi tentang sistem mutu dan standar mutu global. Baiklah, pembahasan pertama yaitu konsep sistem mutu dan standar mutu global. Sistem mutu atau quality system adalah kerangka kerja terstruktur yang dirancang untuk memastikan bahwa produk atau layanan memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. Konsep ini mencakup serangkaian prosedur, kebijakan, dan proses yang bertujuan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan, meminimalkan kesalahan, dan memastikan konsistensi dalam produksi atau layanan. Selanjutnya yaitu satu komponen utama sistem mutu terbagi menjadi beberapa. Yang pertama itu kebijakan mutu, B. Perencanaan mutu, C. Pengendalian mutu atau quality control, D. Jaminan mutu atau quality assurance, E. Peningkatan mutu berkelanjutan. 2. Standar mutu global atau ISO Malcolm Baldrige IKA. ISO 9001-2015. ISO 9001 adalah standar internasional untuk sistem manajemen mutu yang paling banyak diterapkan di dunia. B. Malcolm Baldrige National Quality Award atau MBNQA. Malcolm Baldrige National Quality Award atau MBQA adalah penghargaan yang diberikan kepada organisasi yang menunjukkan keunggulan dalam manajemen kualitas dan kinerja secara keseluruhan. C. European Quality Award atau EQA. EQA menilai organisasi berdasarkan 9 kriteria utama yang meliputi kepemimpinan, strategi, orang, proses, hasil yang dicapai, dan keberlanjutan. Selanjutnya 3 yaitu prinsip dasar sistem mutu. Menurut ISO 9001-2015 terdapat 7 prinsip dasar sistem mutu, yakni yang pertama fokus pada pelanggan, yang kedua kepemimpinan, yang ketiga keterlibatan orang, yang keempat pendekatan proses, 5 peningkatan berkelanjutan, 6 pengambilan keputusan, dan 7 manajemen hubungan. Baik, selanjutnya yaitu hubungan sistem mutu dengan kepuasan pelanggan. Sistem mutu yang efektif adalah kunci untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dalam berbagai jenis organisasi, baik itu di sektor industri, layanan, maupun pendidikan. Kepuasan pelanggan adalah salah satu indikator utama keberhasilan organisasi dalam memenuhi atau bahkan melebihi harapan pelanggan. Nah, selanjutnya penerapan standar mutu global pada lembaga pendidikan. Penerapan standar mutu global pada lembaga pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran, manajemen institusi, dan hasil pendidikan. Nah, selanjutnya penerapan ISO 9001 pada lembaga pendidikan. ISO 9001 adalah standar sistem manajemen mutu yang dapat diterapkan di lembaga pendidikan untuk memastikan konsistensi dan peningkatan kualitas layanan pendidikan. Sekolah dan universitas di berbagai negara telah menerapkan ISO 9001 ini untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan mereka. Ingin menjelaskan penerapan Malcolm Baldrige National Quality Award atau UNQA pada lembaga kinerja. Kerangka MUNQ digunakan lembaga pendidikan untuk mengeluarkan dan meningkatkan kinerja mereka secara holistik. Penerapan European Quality Award atau EQA pada lembaga pendidikan. Model EFQN European Foundation for Quality Management digunakan oleh lembaga pendidikan di Eropa untuk mencapai keunggulan di dalam lembaga manajemen mutu. Tantangan dalam standar mutu global di pendidikan. Perbedaan budaya dan bahasa menurut Offside 2001 dalam bukunya Kultur Konsekuensi atau perbedaan budaya nasional mempengaruhi nilai-nilai dan perilaku karyawan yang pada gilirannya dapat mempengaruhi implementasi sistem mutu. Standar sistem manajemen mutu seperti ISO 9001 dapat terlihat kompleks dan sulit dipahami oleh semua pihak, terutama di organisasi dengan struktur yang kompleks atau tersebar secara geografis. Perubahan regulasi dan persyaratan. Organisasi global perlu memantau dan menyesuaikan sistem mutu mereka dengan perubahan-perubahan lain. 4. Manajemen rantai pasokan global.
Dengan memastikan kualitas di seluruh rantai pasokan, maka dapat menjadi tantangan, terutama jika pemasok memiliki standar mutu yang berbeda. Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, organisasi dapat menerapkan beberapa strategi, antara lain, yang pertama, membangun saluran komunikasi yang jelas dan efektif untuk memastikan pemahaman yang seragam tentang standar mutu. Yang kedua, memberikan pelatihan dan pendidikan yang komprehensif kepada karyawan tentang standar mutu dan praktik terbaik. Yang ketiga, melakukan audit dan evaluasi secara berkala untuk memantau efektivitas sistem mutu dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Yang keempat, memanfaatkan teknologi untuk memfasilitasi komunikasi, dokumentasi, dan pemantauan sistem mutu. Yang kelima, mendorong budaya organisasi yang berfokus pada kualitas dan perbaikan berkelanjutan. D. Manfaat penerapan standar mutu global dalam pendidikan. Yang pertama, meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran. Yang kedua, kepuasan untuk mahasiswa. Yang ketiga, peningkatan efisiensi operasional. Dan yang keempat, reputasi internasional. Kesimpulannya, sistem mutu dan standar mutu global dalam pendidikan memiliki peran strategis dalam menciptakan kualitas pendidikan yang setara dan berdaya saing di tingkat internasional. Dengan penerapan sistem mutu yang terintegrasi, institusi pendidikan dapat memastikan bahwa proses pembelajaran, manajemen, dan hasil pendidikan memenuhi standar yang telah ditetapkan.